Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami patuhi dan yang kami hormati pimpinan Ansor PAC Pucak Wangi yang dirahmati oleh Allah, dan tak lupa kepada semua sahabat-sahabat Ansor sektor Pucak Wangi yang kami banggakan, dan kepada semua panitia yang telah menyiapkan acara pada sore hari ini, kami ucapkan terima kasih. Salam sejahtera kepada semua pemirsa dimanapun Anda berada, dan kepada semua warga Nahdien yang berbahagia, kepada semua saudara-saudaraku yang ada di Pucak Wangi yang turut menyaksikan rutinitas kita, yakni nganan ngaji posonan bersama PAC Ansor Pucak Wangi. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah dalam rutinitas kita, yakni nganan ngaji posonan bersama PAC Ansor Pucak Wangi, melanjutkan dari pengajian yang kemarin, yakni pengajian kitab Arba'in An-Nawawi, yang mana dalam kesempatan sore hari ini kita akan mengusung tema relevansi jihad di era modern. Kita kalau mendengar istilah jihad di negara Indonesia, mungkin yang terbayang dalam pikiran kita adalah sebuah terorisme, ledakan bom bunuh diri, pengeboman gereja, atau teriakan takbir yang meresahkan hati. Jihad yang dulu, atau jihad yang menjadi ajaran Islam, ajaran suci dalam Islam, di tangan kelompok para faham radikalisme, jihad menjadi sebuah hal yang sangat menakutkan. Jihad menjadi suatu hal yang sangat mengerikan dan penuh dengan kebengisan, karena di tangan kelompok radikalisme dan terorisme, jihad mereka praktekkan dalam dua fungsi, yakni satu, jihad mereka fungsikan sebagai bentuk dakwah dalam memerangi orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, memusnahkan semua orang-orang kafir dan non-muslim, sehingga banyak dari kesalahpahaman kaum radikal memahami arti dari jihad. Orang-orang non-muslim yang tidak bersalah, mereka menjadi korban atas kebengisan dari mereka. Yang kedua, jihad menurut faham dari kaum radikal, mereka fungsikan, mereka praktekkan untuk memerangi sebuah pemerintahan yang sudah mereka anggap kafir, sebuah pemerintahan yang sudah mereka kafirkan. Disebabkan karena negara tersebut, pemerintahan tersebut tidak menerapkan sistem atau hukum Islam sebagai dasar negaranya. Jadi menurut pemahaman mereka, suatu negara yang tidak menerapkan hukum-hukum Islam, yang tidak menerapkan hukum Islam sebagai dasar negaranya, mereka sudah menganggap bahwa negara tersebut melenceng dari aturan Tuhan, sehingga memerangi sebuah negara yang tidak menerapkan hukum Islam ini dalam rangka menggulingkan pemerintahannya, dan mereka bercita-cita untuk mengganti dengan sebuah sistem negara yang sangat mereka idam-idamkan, atau sebuah sistem negara yang mereka anggap ideal, yakni adalah khilafah Islamiyah. Jihad, kalau kita memahami jihad dengan secara benar, maka tidak akan membuahkan sebuah faham radikalisme, karena kita tahu bahwa jihad itu mempunyai spirit menghidupkan, bukan spirit mematikan. Dan jihad mempunyai spirit untuk memakmurkan peradaban, bukan untuk merusak peradaban. Dalam kesempatan sore hari ini, kita akan mengkaji kitab Arba'in dengan tema relevansi jihad di era sekarang.
Mari kita mulai pengajian pada sore hari ini. Sebelum kita mulai pengajian pada sore hari ini, seperti biasa mari kita bacakan surat Al-Fatihah yang hadiahnya kita tujukan, kita hadiahkan pada baginda Rasulullah dan juga pada para sahabat beliau dan pada para ulama-ulama, terkhusus pengarang kitab Arba'in An-Nawawi yakni Imam Syarafuddin Yahya An-Nawawi, dan juga kepada pendiri Nahdlatul Ulama, para pejuang Nahdlatul Ulama, dan kepada semua guru-guru kita semua. Semoga kita mendapatkan barokah dari beliau-beliau semua. Binatul ijabah wal qabul. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan terakhir ini ngaji Arba'in, nanti kita akan mengkaji tema relevansi jihad di era modern. Akan saya bacakan nanti sebuah hadis yang ada di dalam kitab Arba'in yang bisa mengantarkan kita kepada sebuah pemahaman jihad yang benar. Ada satu hadis yang bisa kita pahami, yang bisa kita kaji untuk mengantarkan kita kepada sebuah pemahaman jihad yang benar. Namun sebelum saya bacakan hadis tersebut, akan saya jelaskan tentang arti dari jihad terlebih dahulu, bahwa jihad itu secara makna bahasa, secara arti bahasa atau secara arti etimologi, bahwa jihad itu berasal dari kata jahada, juhdun, yang bermakna berarti usaha keras, usaha sungguh-sungguh, atau usaha yang maksimal, atau usaha yang melelahkan. Itu adalah jihad secara arti bahasa. Dan jihad secara arti istilah atau secara makna terminologi, jihad mempunyai banyak makna istilah. Yang ini yang perlu kita ketahui, bahwa jihad secara makna istilah mempunyai banyak makna. Ini yang perlu kita ketahui agar kita tidak terperangkap dalam tempurung pemahaman sempit dari arti jihad, sebagaimana kaum radikal yang cuma mengartikan jihad dalam ranah perang saja. Mestinya kaum radikal juga tahu bahwa Rasulullah juga pernah menyampaikan roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, bahwa sepulang Rasulullah dari jihad Badar atau perang Badar, Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya bahwa kita baru saja kita usai berulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang lebih besar, yaitu memerangi hawa nafsu. Sebenarnya kalau orang radikal tahu tentang ini, mestinya mereka bisa memahami juga bahwa jihad itu tidak hanya tertuju dalam peperangan saja, mempunyai makna istilah yang banyak. Dalam hal ini ada tiga hal penting dari istilah jihad yang akan saya sampaikan. Yang pertama, wal jihadu salah satu adrubin, bahwa jihad itu mempunyai tiga makna. Yang pertama, mujahadatul adwi ad-dhahir. Yang kedua, mujahadatul nafsi. Dan yang ketiga adalah mujahadatun syaitan. Ada tiga istilah ini, istilah penting dalam jihad. Yang pertama adalah mujahadatul adwi ad-dhahir, berperang melawan musuh yang nyata. Yang kedua adalah mujahadatu nafsi, memerangi hawa nafsu. Dan yang ketiga adalah mujahadatu syaitan, memerangi syaitan. Yang pertama, mujahadatul adwi ad-dhahir, memerangi musuh yang nyata. Ya, ini adalah berperang melawan orang kafir atau berperang melawan non muslim. Ini perlu kita pahami secara utuh agar kita tidak terjebak dengan istilah katanya memerangi orang-orang kafir atau non muslim. Dari sini akan saya bacakan satu hadis dalam kitab Arba'in yang nanti bisa mengantarkan kita pada pemahaman jihad yang benar, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. An Ibnu Umar, bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum
wa amwalahum illa bihaqil islami wa hisabuhum 'ala Allah taala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, umirtu an uqatilan nasi hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bahwa Rasulullah pernah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia, yakni orang-orang kafir penyembah berhala, yang mana orang-orang kafir tersebut telah terlebih dahulu memerangi orang-orang mukmin, sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Wa yuqimus sholata wa yatuz zakata, dan sehingga mereka mau mendirikan sholat, mengerjakan sholat dan mengeluarkan harta zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum, dan ketika mereka sudah melakukan semua itu, maka nyawa mereka, darah mereka akan terjaga dan harta mereka juga akan terlindungi, kecuali dengan sebab hak-haknya Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan penghitungan amal mereka akan diserahkan nanti kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadis ini kerap sekali menjadi dalil para kaum radikal. Banyak dari mereka yang salah memahami hadis ini. Kebanyakan dari kaum radikal atau orang-orang terorisme itu memahami hadis ini dengan arti demikian. Atau mungkin para pendakwah yang hanya bermodal dengan buku terjemahan, mereka akan memahami hadis ini dengan arti demikian. Qala umirtu an uqatilan nasi hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bahwa Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kaum radikal kerap sekali memahami hadis ini dengan arti demikian. Sehingga dengan kita memahami hadis ini dengan arti demikian, akan memunculkan sebuah kesimpulan bahwa Rasulullah memerintahkan atau mengajarkan jihad dalam rangka memerangi orang-orang kafir atas dasar kekafirannya. Jadi sebabnya adalah atas dasar kekafirannya. Ini adalah pemahaman yang keliru. Dalam hal ini saya punya pemahaman lain, yaitu qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saya mempunyai makna atau arti bahwa Rasulullah bersabda, saya diperintahkan memerangi manusia, yang dimaksud di sini adalah orang kafir penyembah berhala, diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir yang telah terlebih dahulu memerangi orang-orang mukmin, sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Di sini saya mempunyai makna memerangi manusia, memerangi orang-orang kafir yang telah terlebih dahulu memerangi orang-orang mukmin. Kenapa saya artikan demikian? Karena teks hadis yang disampaikan Rasulullah secara pembahasan gramatika atau grammar Arab, kajian bahasa Arab, teks hadis yang disampaikan Rasulullah dengan bahasa umirtu an uqatila, kita bisa berfokus pada bahasa teks uqatila. Bahasa teks uqatila ini kalau kita kaji secara grammar Arab, bahasa Arab, bahwa uqatila itu adalah asal kata dari qatala. Sementara kata qatala itu berasal dari kata qatala tanpa ada alif setelah qafnya, qatala. Lafadz qatala tanpa ada alif setelah qafnya, lafadz qatala ini mempunyai arti perang, hanya mempunyai arti perang. Tapi lafadz qatala ketika ditambahkan alif setelah qafnya, ini uniknya dalam bahasa Arab, bahwa dalam bahasa Arab itu menambah satu huruf dalam sebuah kata bisa mempengaruhi sebuah makna dalam bahasa Arab. Lafadz qatala ditambahkan satu huruf setelah qafnya, yaitu huruf alif, menjadi qatala. Ini sudah menjadi makna yang berbeda.
Sehingga maknanya yang asalnya cuma perang berubah menjadi saling berperang. Saling berperang. Sehingga qatala dan uqatila atau uqatilu ini artinya adalah saling berperang, bukan cuma perang, tapi saling berperang. Sehingga qala umirtu an uqatila yang ada di dalam teks hadis ini bisa kita pahami bahwa Rasulullah diperintahkan memerangi orang-orang kafir yang telah terlebih dahulu memerangi orang-orang mukmin. Sehingga kalau kita pahami demikian, kita akan mempunyai kesimpulan bahwa sebab Rasulullah mengajarkan jihad, memerintahkan jihad kepada para sahabat untuk memerangi orang-orang kafir, ini bukan atas dasar kekafirannya, tapi atas sebab dasar orang kafir yang telah terlebih dahulu memerangi orang-orang mukmin, atau atas dasar kedzaliman orang kafir yang memerangi orang-orang mukmin. Hal ini bisa kita buktikan kalau kita lihat dari histori sejarah disyariatkannya jihad, bahwa ini perlu kita kaji juga agar kita mengerti dari asal sebab syariat dari jihad, bahwa jihad pertama kali disyariatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu ketika Rasulullah ketika masih berada di Mekah. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa jihad, ajaran jihad ini diperintahkan oleh Allah ketika Rasulullah ketika masih berada di kota Mekah, sebelum Rasulullah hijrah. Pemahaman dangkal dari orang-orang radikal memahami bahwa jihad itu disyariatkan ketika Rasulullah hijrah di Mekah. Mereka hanya memahami sekelumit sejarah tentang tragedi perang dari Rasulullah ketika Rasulullah berada di Madinah. Itu adalah pemahaman yang keliru, bahwa jihad itu pertama kali disyariatkan oleh Allah ketika Rasulullah masih berada di Mekah. Hal ini bisa kita buktikan bahwa Rasulullah mendapatkan firman dari Allah, atau Allah menurunkan Al-Quran yang menerangkan tentang ayat jihad ketika Rasulullah masih berada di Mekah, yakni surat Al-Furqan ayat 52. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan janganlah kamu Muhammad mengikuti orang-orang kafir, wajahidhum bihi, dan berjihadlah kamu Muhammad kepada orang-orang kafir, bihi berjihad dengan Al-Quran, jihadan kabira dengan jihad yang sesungguhnya. Para ulama tafsir semua sudah sepakat bahwa ayat Al-Furqan ini diturunkan ketika Nabi Muhammad pas masih berada di kota Mekah sebelum Rasulullah hijrah. Sehingga Rasulullah sebelum hijrah pun sudah diperintahkan oleh Allah untuk berjihad. Ajaran jihad sudah diterapkan, sudah diajarkan kepada Rasulullah ketika Rasulullah masih berada di Mekah. Lantas bentuk dakwah Rasulullah atau bentuk jihad Rasulullah ketika masih di Mekah bagaimana? Yaitu wajahidhum bihi, berperanglah engkau, berjihadlah engkau Muhammad kepada orang kafir, bihi, dengan Al-Quran, yaitu dengan mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang kafir, memperkenalkan Al-Quran dengan orang kafir, memperkenalkan agama Islam kepada orang kafir. Sehingga bentuk jihad Rasulullah ketika masih di Mekah, jihadnya Rasulullah masih sangat ramah, masih sangat santun. Tidak pernah kita temukan sejarah praktek jihad Rasulullah ketika di Mekah dengan bentuk peperangan. Sehingga jihad itu adalah sebagai bentuk dakwah yang untuk menyampaikan agama Islam. Baru setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Rasulullah diperintahkan oleh Allah, diberi izin oleh Allah untuk berperang melawan orang-orang kafir. Itu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ayat pertama yang menerangkan tentang jihad yang diturunkan kepada Allah, yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, itu adalah surat Al-Had ayat 39. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum dulimu. Ini ayat pertama yang menjelaskan
tentang jihad, yang memerintahkan jihad, memberi izin jihad pada Rasulullah untuk memerangi orang-orang kafir. Dan ini perlu kita pahami ayatnya. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Bahwa Allah telah memberikan izin kepada orang-orang yuqataluna, orang-orang yang diperangi. Jadi bahasa Al-Qur'annya itu orang-orang yang diperangi. Bi annahum zulimu, atas sebab orang tersebut dianiaya. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya Allah adalah orang yang akan zat yang akan menolong dan yang maha kuasa. Dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa Allah memberikan izin berperang kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk memerangi orang-orang kafir. Ini udzina lilladzina yuqatalu, diberikan izin berperang pada orang-orang yang telah teraniaya, orang-orang yang telah diperangi. Jadi sebab Rasulullah berjihad, berperang melawan orang-orang kafir, ini bukan atas dasar karena kekafirannya, tapi atas dasar karena Rasulullah telah terlebih dahulu diperangi oleh orang-orang kafir, atas dasar karena Rasulullah dan para sahabat telah terlebih dahulu dianiaya oleh orang kafir. Maka atas dasar itu Allah mengizinkan berjihad, berperang melawan orang kafir. Berarti kesimpulannya, sebab jihad itu adalah atas dasar karena orang kafir memerangi terlebih dahulu, atas dasar karena orang mukmin dianiaya, bukan atas dasar kekafiran dari orang kafir. Hal ini bisa kita kuatkan dengan beberapa ayat Al-Quran, bahwa jihad itu atas dasar karena orang mukmin yang diperangi, bukan atas dasar memerangi kafiran. Dalam surat Al-Baqarah, waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Berperanglah kalian di jalan Allah, memerangi orang-orang yang telah terlebih dahulu memerangi kalian, dan janganlah nanti kalian menjadi orang yang melewati batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melewati batas. Sebab diperintahkannya perang pada Nabi Muhammad dan para sahabat berjihad untuk memerangi orang-orang kafir, ini atas dasar karena mereka memerangi Rasulullah, bukan atas dasar karena kekafiran orang kafir. Atau dalam ayat lain, waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bahwa berperanglah kalian memerangi orang-orang musyrik semuanya dan semuanya. Terus kelanjutan ayatnya, kama yuqatilunakum kafatan, sebagaimana orang-orang kafir itu memerangi kalian dulu. Kafatan, semuanya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa Allah selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini juga dijelaskan bahwa kamu berperanglah melawan orang kafir semuanya, sebagaimana, ada bahasa sebagaimana orang kafir dulu memerangi kalian semuanya. Berarti dari beberapa ayat ini bisa kita simpulkan bahwa jihad yang dilakukan Rasulullah ini bukan atas dasar memerangi orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang kafir, sebagaimana pemahaman dari orang-orang radikal. Jihad yang dilakukan Rasulullah ini adalah atas dasar karena orang-orang kafir telah terlebih dahulu memerangi orang mukmin, orang kafir telah terlebih dahulu mendolimi orang-orang mukmin, sehingga Allah mengizinkan berperang melawan orang-orang kafir. Dan kesimpulan yang kedua yang perlu kita pahami, bahwa jihad tidak bisa kita jadikan sebuah bentuk dakwah memaksa kepada orang-orang kafir untuk masuk Islam. Tidak bisa kita jadikan bentuk dakwah memaksa orang-orang kafir untuk masuk Islam. Bagaimana pemahaman dangkal dari kaum radikal yang mereka menjadikan jihad sebagai bentuk pemaksaan kepada orang-orang kafir untuk masuk Islam, sehingga mereka melegalkan jihad seperti halnya pengeboman gereja, mengebom komunitas orang non-muslim. Ini karena mereka memahami bahwa jihad itu adalah untuk memerangi orang-orang non-muslim atas dasar kekafirannya. Ini yang keliru, yang salah. Yang perlu kita pahami bahwa dalam ajaran Islam itu tidak ada yang namanya bentuk pemaksaan untuk masuk Islam, sehingga jihad ini tidak bisa menjadikan sebuah dakwah memaksa pada orang non-muslim untuk masuk Islam. Pernah suatu ketika sahabat Rasulullah dari sahabat Ansor namanya Al-Husaini,
Itu Al-Husaini dan keluarganya ini dan istrinya itu orang Islam, masuk Islam. Cuma mempunyai 2 anak yang masih beragama Nasrani. Al-Husaini ini datang ke Rasulullah minta izin. Rasulullah, apakah saya boleh memaksa kedua anak saya agar mereka mau masuk Islam? Jawabannya Rasulullah, jangan kamu paksa kedua anakmu agar kedua anakmu untuk masuk Islam, karena dalam agama Islam itu tidak ada bentuk sistem pemaksaan agar masuk Islam. Akhirnya Allah menurunkan ayat Al-Quran, yaitu la ikraha fiddin, bahwa dalam agama Islam itu tidak ada bentuk pemaksaan agar orang atau agar para manusia masuk Islam. Karena qad tabayyana rusdu minal ghayy, dalam agama Islam itu sudah jelas bahwa agama Islam adalah agama yang mengajarkan kebenaran, nilai-nilai kebenaran sudah tampak jelas. Tidak perlu kita sampai memaksa orang lain untuk masuk agama Islam. Terus yang kedua, yang perlu kita pahami juga bahwa Rasulullah ini tidak pernah memaksakan orang itu untuk masuk Islam, karena pada dasarnya Rasulullah diutus oleh Allah ini dalam rangka hanya menyampaikan risalah, atau dalam ayatnya fa innama alaikal balag wa alainal hisab, bahwa Rasulullah itu cuma menyampaikan risalah, menyampaikan perintah dari Allah saja. Allah melarang Nabi Muhammad untuk memaksa. Kamu jangan memaksa orang untuk masuk Islam. Kamu itu hanya sekedar utusan saya untuk menyampaikan risalah saya. Wa alainal hisab, dan masalah perhitungannya nanti adalah dengan Allah sendiri. Atau yang perlu kita pahami juga bahwa dalam Islam itu tidak ada bentuk pemaksaan. Ada satu keterangan dalam ayat Al-Quran, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Ini kalau kita pahami bahwa walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Dan jika Allah menghendaki dan jika Allah menghendaki kepada semua orang-orang yang ada di bumi untuk iman, kulluhum jami'a, maka semuanya pasti akan iman. Ini kalau kita kaji secara ilmu pesantren, bahwa dalam pesantren itu ada yang namanya pelajaran ilmu logika. Ilmu logika, atau mungkin yang dalam pesantren sering dikenal dengan ilmu mantek. Ilmu mantek itu ilmu logika. Misalnya dalam memahami ayat ini demikian, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Dan jika Allah menghendaki semua manusia yang ada di bumi ini untuk iman, kulluhum jami'a, maka semuanya akan iman. Akan tetapi secara realitanya orang yang ada di bumi ada yang iman dan ada yang tidak. Berarti kesimpulannya Allah tidak menghendaki orang-orang yang ada di bumi semua untuk iman semua. Karena secara realitanya ada yang mukmin dan ada yang tidak. Berarti kesimpulannya Allah sendiri tidak menghendaki semua manusia untuk mukmin. Dalam artian ada yang mukmin, ada yang kafir. Maka dari itu, afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minina. Sementara apakah kamu, wahai Nabi Muhammad, apakah akan memaksa, menjadi orang yang memaksa kepada manusia sehingga mereka masuk Islam? Padahal Allah sendiri tidak menghendaki semuanya Islam. Apakah kamu sebagai utusan akan memaksa mereka untuk memeluk agama Islam, untuk menjadi orang mukmin? Nah, dari sini berarti kita bisa simpulkan bahwa satu, jihad yang diajarkan Rasulullah ini bukan atas dasar memerangi kekafiran orang non-muslim, tapi jihad yang diajarkan Rasulullah adalah sebab karena Rasulullah dan para sahabatnya telah terlebih dahulu diperangi oleh orang-orang kafir, telah terlebih dahulu dianiaya oleh orang kafir. Yang kedua, jihad tidak bisa kita jadikan sebuah bentuk dakwah pemaksaan orang-orang non-muslim untuk masuk agama Islam, untuk meluk agama Islam. Karena pada dasarnya dalam agama Islam sendiri tidak memaksa orang lain untuk masuk Islam. Tidak ada unsur paksaan bagi orang lain untuk masuk Islam. Kalau kita melihat dari penjelasan ini, biasanya kita bisa pahami bahwa jihad
hanya dilegalkan dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Jihad hanya diperbolehkan dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Melihat dari kesimpulan ini, yang pertama bahwa jihad itu diperbolehkan dalam rangka membela diri, dalam rangka melindungi diri. Ini adalah tujuan jihad yang pertama. Tujuan jihad yang pertama itu adalah atas dasar melindungi diri, menjaga diri. Dan tujuan jihad dalam rangka melindungi diri ini tidak perlu kita sampai menunggu musuh menyerang kita, sampai ada kejelasan bahwa musuh memang benar-benar saat ini menyerang kita. Tapi setidaknya kita cukup tahu ada tanda-tanda yang menguatkan bahwa musuh akan menyerang kita, maka kita sudah diperbolehkan untuk memerangi. Hal ini mungkin pernah kita lihat dalam sejarah pada saat Indonesia sudah menerima hak kemerdekaan dari Jepang. Pak Soekarno sebagai Presiden Indonesia mendapat ancaman dari Belanda dan juga Inggris, dari sekutu, bahwa mereka akan datang lagi ke Indonesia untuk menguasai Indonesia. Cukup mendengar berita ancaman itu ketika Presiden Soekarno berunding bersama dengan Mbah Hasyim Asy'ari dan juga para ulama-ulama pada saat itu memutuskan, yang hal ini difatwakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bahwa jihad melawan penjajah hukumnya fardhu ain. Nah, perintah jihad semacam ini untuk dalam rangka menjaga diri, melindungi diri, itu tidak perlu kita sampai menunggu musuh sudah datang menyerang kita. Tapi yang penting sudah ada indikasi kuat bahwa akan ada serangan dari musuh, kita sudah diperbolehkan untuk memerangi musuh. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi mungkin kalau dari gambaran saya, kita kalau mendengar istilah jihad, jadi pernah ada sejarah jihad yang sangat luar biasa dari ormas kita, Nahdlatul Ulama dan juga negara Indonesia. Yang perlu kita tanamkan dalam hati kita itu kalau mendengar istilah jihad, mestinya yang tergambar dalam benak kita itu adalah bagaimana perjuangan Mbah Hasyim Asy'ari dan para ulama-ulama dulu, para pejuang negara kita dulu dalam memperjuangkan negara Indonesia. Itu yang harus terbayang dan tertanam dalam diri kita. Tapi sekarang tidak. Kita itu kalau mendengar sebuah istilah jihad, yang terbayang dalam pikiran kita adalah kita sudah dirancaukan oleh orang-orang radikal. Sehingga kalau kita mendengar istilah jihad itu, yang terbayang dalam benak kita adalah letusan bom bunuh diri, teriakan takbir yang meresahkan, atau terorisme. Itu yang terbayang dalam benak kita. Ini akan menjauhkan dari keyakinan kita untuk mengukuhkan religi dan juga nasionalisme. Yang kedua, yang perlu kita ketahui juga bahwa jihad itu diajarkan oleh Allah atau disyariatkan oleh Allah dengan tujuan atau diperbolehkan, dilegalkan pada saat dakwah dari orang-orang Islam terbengkalai, atau hak-hak keagamaan, kebebasan memeluk agama ini dikebiri oleh orang-orang non-muslim. Maka dalam bentuk seperti ini jihad juga diperbolehkan. Hal ini pernah terjadi pada saat Rasulullah mendakwahkan Islam kepada kaum Syam, penduduk Syam, dan penduduk Syam sudah hampir semuanya mau masuk Islam. Hal ini didengar oleh Raja Romawi, yaitu Raja Hercules. Raja Hercules mendengar berita bahwa penduduk Syam akan masuk Islam. Ini Raja Hercules mengerahkan semua pasukannya agar untuk menyerang kaum Syam, negara Syam, penduduk Syam yang mau masuk Islam. Karena sebab hak dakwah hanya orang Islam dan kebebasan beragama dicegah, dikebiri oleh kaum Romawi. Akhirnya Rasulullah memerintahkan sahabat untuk memerangi kaum Romawi. Jadi sebab dari sejarah ini bahwa jihad itu, salah satu tujuan jihad adalah ketika hak-hak orang Islam dalam berdakwah terbengkalai, atau hak kebebasan orang Islam dalam hak kebebasan dalam beragama dibatasi, maka dalam hal ini kita diperbolehkan berperang. Cuma
hal ini sudah tidak relevan dalam kondisi sekarang karena semua negara ini sudah bersepakat damai dan memberikan hak kebebasan mereka untuk memeluk agama masing-masing. Tidak ada hak paksaan untuk memeluk agama Islam misalnya atau agama non-muslim. Semua agama sudah bersepakat damai dan tidak ada paksaan untuk masuk agama, untuk tidak ada paksaan untuk memeluk agama dan tidak ada pembatasan dalam beragama. Sehingga hal semacam ini atau tujuan ini mungkin untuk dalam konteks sekarang sudah tidak relevan. Atau mungkin juga pernah kita lihat salah satu sejarah dari Wali Songo, mungkin banyak yang memahami kaum teroris pada saat kerajaan Islam di Demak atau Raja Fatah atau yang mungkin pada perluasan wilayahnya dipegang oleh Raja Trenggono, Sultan Trenggono. Ini ketika beliau memperluas negara Islam, memperluas ajaran Islamnya, banyak yang mereka memahami bahwa Islam yang diajarkan Wali Songo sendiri di Indonesia dalam mendakwakan Islam dengan jalan perang. Ini yang perlu kita pahami secara betul bahwa ajaran Islam yang dibawa Wali Songo ketika mendakwahkan Islam di tanah Jawa ini dengan jalan damai, tidak dengan jalan peperangan. Beberapa sejarah peperangan dalam kerajaan Demak itu dilakukan atas dasar karena hak dakwahnya orang Demak, kerajaan Demak, hak dakwah atau kebebasan beragama pada saat itu dilarang, sehingga terjadi beberapa peperangan, mungkin peperangan antara Demak, kerajaan Demak melawan kerajaan Majapahit, melawan kerajaan Belambangan. Ini karena langkah dakwah dari kaum Demak dulu pernah terbengkalai oleh kerajaan-kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Terus yang ketiga, tujuan berperang atau tujuan berjihad yang dilegalkan adalah dalam rangka pembebasan dan menyelamatkan orang-orang yang tertindas. Sehingga dia dalam hal ini itu lebih cenderung terpanggil dalam rasa kemanusiaan, tugas kemanusiaan. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'annya, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildani walladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryata rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Kenapa engkau tidak berperang di jalan Allah, menyelamatkan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah, yaitu dari laki-laki dan juga perempuan dan juga anak-anak, yang mana masing-masing dari mereka ini sudah berdoa kepada Allah, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi. Ya Allah, keluarkanlah kami dari tempat ini, tempat yang teraniaya, dari orang-orang yang menganiaya, dan jadikanlah kami orang yang melindungi dan orang yang menolong. Dari ayat ini sudah bisa kita simpulkan bahwa jihad juga dilegalkan dalam rangka membebaskan orang-orang yang tertindas, membebaskan orang-orang yang terdolimi, dalam rangka rasa kemanusiaan kita, menyelamatkan hak-hak manusia yang tertindas. Bagaimana mungkin kita pernah melihat sangat ramai sekali masyarakat Palestina yang diserang habis-habisan oleh orang-orang Israel. Kita mestinya juga punya hak berperang menyelamatkan orang-orang Palestina dari kedoliman orang-orang Israel. Dalam beberapa hal ini yang jelas bahwa jihad itu dilegalkan dalam tujuan yang tertentu, tidak sembarang hal. Selanjutnya yang perlu kita ketahui juga bahwa dalam berperang atau dalam jihad ini ada salah satu ayat jihad yang seringkali disalahpahami oleh orang-orang radikal. Mereka seringkali memonopoli ayat ini sebagai bentuk aksi mereka dalam melancarkan jihad melawan orang-orang non-muslim, yaitu faidan salahul ashurul hurub
Faktulu al-musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bahwa ketika setelah bulan haram, bulan yang diharamkan untuk berperang usai, maka faktulu al-musyrikina, maka berperanglah kalian memerangi orang-orang musyrik haitsu wajadtumum, dimanapun kalian menemukan. Ini adalah ayat yang dikebiri oleh orang-orang terorisme atau orang-orang radikalisme. Sebagai legalitas mereka memerangi orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir. Cuma dari ayat ini beberapa ulama mengoreksi perlu adanya pertimbangan yang kuat. Satu, perintah faktulu al-musyrikina dalam ayat ini, ayat yang dijadikan dalil dari kaum radikal. Faktulu al-musyrikina, perintah untuk membunuh orang-orang musyrik haitsu wajadtum, dimanapun kalian menemukan. Di sini tidak ada keterangan secara pasti apakah faktulu al-musyrikina, memerangi orang-orang musyrik ini sebab karena mereka memerangi atau tidak. Ini tidak ada keterangannya, sehingga ulama masih mempertanggungkan ayat ini. Masih ihtimal diperintahkannya kita memerangi orang-orang musyrik, apakah sebab karena mereka memerangi orang-orang mukmin atau tidak. Ini masih dipertanggungkan oleh ulama. Terus yang kedua, mungkin kejanggalan juga kita temukan kalau kita diperintahkan membunuh semua orang-orang musyrik, dimanapun kita menemukan semuanya, membunuh semua orang musyrik, mestinya kita akan menemukan kejanggalan bahwa Rasulullah sendiri mengajarkan dalam jihad itu ada beberapa etika-etika atau adab-adab dalam berjihad, yang mana dalam berjihad kita tidak diperbolehkan yang namanya membunuh orang perempuan. Dalam berjihad kita tidak diperbolehkan yang namanya membunuh anak kecil. Dalam berjihad kita tidak diperbolehkan yang namanya membunuh orang yang tua renta, orang yang sedang lumpuh dan sebagainya. Tetap ada beberapa koridor yang diajarkan Rasulullah dalam berjihad, tidak boleh membunuh perempuan, anak kecil, orang-orang yang lemah. Sehingga ajaran Rasulullah ini nanti akan ada sisi kejanggalan dari ayat ini. Kalau ayat ini memerintahkan membunuh semua orang musyrik, tapi Rasulullah sendiri ketika berjihad mengajarkan etika berjihad tidak boleh membunuh beberapa orang-orang tadi. Sehingga beberapa hal yang masih ihtimal, yang masih membingungkan ini, kalau kita kaji secara kaidah fikih, idza waqa'a ihtimal saqata al-istidlal. Sebuah dalil ketika masih banyak penuh pertimbangan, ketika masih dipertanyakan, maka saqata al-istidlal. Dalil tersebut tidak bisa dijadikan sebuah pijakan. Ini adalah ulasan tentang jihad, mana jihad atau ajaran jihad yang diajarkan Rasulullah, bahwa jihad itu diperintahkan oleh Rasulullah bukan atas dasar untuk memerangi orang-orang kafir, tapi atas dasar karena orang kafir yang terlebih dahulu memerangi orang-orang mukmin, dan atas dasar karena orang kafir yang mendolimi orang-orang mukmin. Pertanyaan ya? Ini ada pertanyaan tak? Tanya tak? Apakah termasuk jihad melakukan perjalanan jauh untuk menyelesaikan kuliah atau pendidikan? Ya. Untuk melaksanakan perjalanan jauh untuk menyelesaikan pendidikan ini akan menjadi kajian saya untuk yang kedua. Bahwa tadi saya menyampaikan di pertama bahwa istilah jihad itu banyak sekali. Yang sudah saya sampaikan, poin jihad terpenting itu ada 3, yaitu mujahadatul adu ad-dohir, berperang melawan musuh yang nyata. Yang kedua adalah mujahadatul nafsi, berperang melawan hawa nafsu. Dan yang ketiga adalah mujahadatul syaitan. Untuk yang kedua, yaitu mujahadatul nafsi, berperang melawan hawa nafsu, dalam hal ini ulama itu sepakat bahwa yang dimaksud dengan jihad memerangi hawa nafsu adalah dengan cara kita memerangi hawa nafsu kita untuk belajar mencari agama, mempelajari agama dengan sungguh-sungguh. Itu adalah bentuk jihad kita. Mempelajari agama dengan sungguh-sungguh itu adalah salah satu bentuk jihad. Terus yang kedua adalah memerangi hawa nafsu dalam rangka mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Jadi mengamalkan ilmu juga termasuk bentuk jihad. Kita mengamalkan ilmu kita sebagai bekal kita, itu juga termasuk jihad. Yang ketiga adalah memerangi hawa nafsu kita dalam rangka mendakwahkan ilmu, menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu, itu juga termasuk jihad.
dalam salah satu keterangan dari salah satu ulama kontemporer kita yaitu Wahbah Zuhaili dalam kitab fikih Islaminya, beliau menjelaskan fal jihadu yakunu bitaklim wa ta'allum ahkamil Islam wa nasriha bainan nas, bahwa jihad itu untuk yang relevan di zaman sekarang adalah dengan cara kita bitaklim, dengan cara kita belajar secara sungguh-sungguh, kita memahami agama secara sungguh-sungguh, memahami ilmu dengan sungguh-sungguh. Itu adalah bentuk jihad yang relevan di zaman sekarang. Terus wa ta'allumul ahkamil Islam, dan bersungguh-sungguh dalam mengajarkan ilmu hukum-hukum Islam. Ini adalah juga termasuk sebagai bentuk-bentuk dakwah. Dan yang ketiga adalah kita mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu. Ini juga salah satu bentuk dakwah atau bentuk-bentuk jihad. Ya mungkin itu. Ya, lanjut nih ya, ya. Masih dari Kafia, dari Jumbu Kafi Ansori. Ya. Saat perang Badar, para sahabat masih berpuasa selagi berperang. Kalau kita sebagai orang awam, bolehkah tidak berpuasa saat berpergian jauh? Terus, karena jujur lihat, kita saat di jalan terus macet tuh hawane kudu emosi. Kemudian dalam mengambil rukhsah, apakah ada tingkatan-tingkatan yang lebih diutamakan untuk mengambil atau tidak mengambil rukhsah tersebut? Matur nuwun. Ini cari minta solusi agar bisa membatalkan puasa ketika ada perjalanan. Ya jadi gini, bahwa dalam ajaran Islam berpuasa itu kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa Allah memerintahkan mensyariatkan puasa kepada umatnya Nabi Muhammad sebagaimana Allah mensyariatkan puasa pada umat-umat terdahulu dalam rangka la'allakum tattaqun, agar kita semua bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ulas secara perintah berpuasa, bahwa dalam ayat itu Allah cuma menjelaskan kewajiban berpuasa, tapi tidak Allah menjelaskan berapa harinya, tidak menjelaskan secara detail waktu puasa itu berapa hari, apakah 1 bulan, 1 tahun, seminggu, atau hari-hari tertentu saja. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah menjelaskan ayyamam ma'dudat, bahwa berpuasa itu adalah ayyamam ma'dud, ada waktu tertentu, yang mana ini dijelaskan oleh hadis bahwa puasa itu disyaratkan pada bulan Ramadan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita saat menjalankan ibadah puasa, terus mungkin kita mendapatkan kepayahan yang membuat kita berat untuk menjalankan puasa, maka Allah memberikan keringanan, faman kana minkum maridun aw ala safarin, bahwa barang siapa yang ketika dalam berpuasa, man kana minkum maridun, dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan bepergian, perjalanan jauh, maka dia boleh melakukan puasa pada hari-hari yang lain. Dalam artian boleh pada saat itu tidak berpuasa dan nanti mengodoi pada hari-hari yang lain. Cuma kita perlu memahami tentang arti maridun dan juga safaron, sakit dan juga perjalanan yang diperbolehkan orang itu untuk tidak berpuasa. Ini kalau dari Syafi'iyah, kajiannya gini. Kalau dari Syafi'iyah, bahwa maridun, sakit dan juga safaron, sakit dan juga safar yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah kategori satu sakit yang memang membuat orang itu merasa keberatan untuk menjalankan ibadah puasa. Jadi bukan hanya sekedar sakit, tapi memang sakit yang membuat orang itu merasa berat untuk menjalankan ibadah puasa. Jadi elatnya itu adalah sakit yang memberatkan orang itu untuk menjalankan ibadah puasa, maka boleh tidak puasa. Yang kedua adalah safaron, dalam kondisi perjalanan. Lah, yang perjalanan yang memperbolehkan orang untuk tidak berpuasa adalah perjalanan jauh, yang mungkin jaraknya adalah, ini kalau secara istilah fikihnya itu adalah masafatul qasri, atau perjalanan jauh yang kira-kira ditempuh dengan jarak 80 kilo. Nah, ketika perjalanan sudah 80 kilo, maka kita boleh kita tidak puasa. Misalnya kita melakukan perjalanan dari Pati ke Jawa Timur, dari Pati ke Kediri, ini kan jaraknya lebih dari 80 kilo.
Semisal nanti kita pengen berbuka di tengah jalan karena keberatan puasa, maka tidak apa-apa. Karena sebab perjalanan jauh, merasa keberatan, merasa berat menjalankan puasa saat melakukan perjalanan jauh. Cuma yang perlu kita ketahui, ini yang kadang disalahpahami oleh orang-orang yang mengambil kemudahan dalam beragama itu. Yang perlu kita pahami bahwa diperbolehkannya berbuka puasa disebabkan karena perjalanan itu adalah ketika, ini syaratnya adalah kita keluar dari desa kita melakukan perjalanan sebelum masuk subuh. Ini yang terpenting. Jadi kita keluar dari desa kita, lingkup desa kita ini sebelum masuknya waktu subuh. Maka kalau kita keluar desa kita sebelum waktu subuh dan kita sudah sebelum subuh melakukan perjalanan jauh, tujuannya sudah jelas, yaitu misalnya ke Kediri misalnya atau ke Jawa Timur, maka dalam hal demikian orang sudah dilegalkan, diperbolehkan mengambil rukhsah keringanan, yaitu untuk berbuka pada saat ia melakukan perjalanan jauh. Misal jam 4 gitu ya? Apa? Jam 4. Ya pokoknya sebelum masuk waktu subuh. Sudah keluar dari desa. Tapi semisal gini, berangkatnya jam 7 pagi. Berangkat keluar melakukan perjalanan jauh. Nah, di tengah jalan merasa keberatan dalam melakukan ibadah puasa. Akhirnya mereka membatalkan. Dan ini tetap nanti dalam hal demikian hukumnya tidak diperbolehkan batalkan puasa. Dalam artian ada terkena hukum haram. Makanya agar kita terbebas dari hukum haram ini apa? Yaitu kita keluar dari desa kita sebelum masuknya waktu subuh. Kalau demo boleh membatalkan puasa nggak? Demo? Untuk demonstrasi kayak kemarin. Ya, untuk demo mungkin tidak menjadi salah satu sebab orang-orang itu untuk membatalkan puasa. Tidak ada sebabnya, karena demo juga mengganggu kerisauan negara juga. Siap. Oke, lanjut pertanyaannya. Apakah juga termasuk jihad jika kita membangkang atas pemerintahan yang zalim, seperti pemerintahan yang ada di Konoha yang membebaskan para koruptor dari jeratan hukum, menghukum orang yang membela diri dari serangan begal, membungkam kebebasan bersuara dengan aturan yang dibuat atas kepentingan kekuasaan? Jenengku Kapian, sorry. Bolehkah kita melakukan jihad memerangi pemerintah atas dasar karena pemerintah yang berbuat zalim? Ini kalau kita kaji bahwa negara itu adalah, kalau bahasanya Imam Ghazali, Harisuddin. Negara itu adalah penjaganya agama. Ketika kita tinggal di suatu negara yang dimana di negara tersebut dipimpin oleh pemimpin yang zalim, pemimpin yang kasar, apakah kita boleh melakukan jihad dalam rangka memerangi orang-orang pemimpin yang zalim? Dalam hal ini tidak diperbolehkan. Jadi satu, kita kalau bagaimanapun bentuk pemimpin kita itu tetap harus kita patuhi. Bagaimanapun bentuk pemimpin kita harus tetap kita patuhi. Karena patuhan kita kepada pemerintah ini sudah juga dijelaskan oleh atau ada dasar dari Al-Quran. Kepatuhan kita kepada pemerintah ini juga ada dasar dari Al-Quran, yaitu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ul amri minkum. Kita diperintahkan oleh Allah agar patuh pada Allah dan Nabi Muhammad dan juga ul amri, para pemimpin. Kita juga diperintahkan patuh pada pemerintah. Dan kita wajib patuh pada pemerintah. Aturan pemerintah wajib kita patuhi selama aturan pemerintah itu tidak sampai melanggar dari aturan negara, aturan agama. Selama aturan pemerintah tidak sampai menyimpang dari aturan agama, kita wajib mematuhinya. Lantas sekarang bagaimana kalau kondisi pemerintah itu menjadi dipimpin oleh pemimpin yang zalim? Apakah kita boleh menggulingkannya, mengkudeta? Tetap tidak boleh. Kenapa? Karena dengan kita melakukan penggulingan atas pemerintahan ini akan menimbulkan sebuah fitnah yang lebih besar atas sebuah pemerintahan. Nanti yang kacau itu tidak hanya pemerintahan saja, tapi semua bentuk negara dan tatarannya semua akan kacau. Makanya dulu pada masa sahabat itu, khususnya pada masa pemerintahan Al-Hajjaj itu dipimpin oleh pemimpin yang kasar, pemimpin yang zalim. Ada ulama yang tanya, apakah saya boleh menggulingkan pemerintahan itu? Jawabannya bagaimana? Tidak boleh. Kita tidak boleh menggulingkan sebuah pemimpinan yang negara yang dipimpin oleh pemimpin yang zalim
karena kamu tidak tahu bagaimana apa yang dirasakan oleh pemimpin itu. Andaikan kamu diposisikan jadi dia, kamu tidak akan mampu. Maka jangan kita menindak seenaknya sendiri. Ya, mungkin itu dari saya. Ini yang terakhir, setelah ini akan dilanjutkan oleh acara yang lain dari pengajian nganan. Mungkin sebelum saya tutup, saya menyampaikan salah satu pesan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bahwa kita dalam menjalankan semangat keberagamaan, semangat keberagamaan harus kita barengi juga harus kita imbangi dengan semangat nasionalisme. Karena kata beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, semangat keberagamaan tanpa diimbangi dengan semangat nasionalisme akan menunjukkan sebuah jiwa yang radikal. Maka untuk menyelaraskan harus kita imbangi juga semangat nasionalisme dan juga semangat keberagamaan. Mungkin dari itu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.